dalam kehidupan kami, bahkan napas yang Tuhan masih beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang luar biasa. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, Pencipta kami Tuhan, Pencipta alam semesta ini Tuhan. Dan biarlah segala yang bernapas boleh menyembah Engkau, segala suku-suku bangsa boleh menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kerajaan-Mu dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa kami mau masuk dalam hadirat. Ampuni semua salah dosa kami, pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Biarlah keputusan ilahi boleh turun dalam setiap kami. Tubuh jiwa dan roh kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan pada pagi hari ini, biarlah pengurapan yang baru turun atas setiap hamba-hamba-Mu, atas setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan api kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh membakar hati kami Bapa. Untuk kami boleh memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Engkau menjamah setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Boleh menyucikan kami pagi hari. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus Engkau bekerja, mengambil alih ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam pimpinan kuasa. Biarlah kami boleh merasakan suasana surga hadirat, boleh ada di tengah-tengah kami. Tenggelamkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Berikan kami hati yang rindu untuk terus menghidupkan Engkau lebih dari sekarang. Terpuji nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang datang pada siang hari. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa, penghulu-penghulu pemerintah-pemerintah roh jahat di udara, roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami tolak dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. You are
Sekali lagi kita ungkapkan hati kita, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Kami harus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur kepadamu, Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku, tiada sepertimu. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur
kami Tuhan, surati setiap kami Tuhan dengan anggur dan minyak baru, agar roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Saat ini kami mau menekankan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah hati dan terima sebagai murid pada kita, sehingga benih firman yang kami dengar dapat tertanam dengan benar di dalam setiap rohani kami, dan akan tumbuh dengan subur dan berbuah lebat dan manis untuk Allah kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Oh
Haleluya. Terus kita terima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami percaya, kami yakin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang Bapa Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sembunyikan nama di balik sesaat ini. Biar nama Tuhan ditinggikan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami berkata lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan beri kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini di tempat ini. Nah, saya ajak kita semua untuk memahami Roh Kudus lebih dalam lagi. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah banyak lebih tahu, tapi saya mau sama-sama kita mengingat kembali. Saya hanya mau mengingat kembali. Beberapa waktu yang lalu kita baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Dan kita juga baru memperingati turunnya Roh Kudus, yaitu setelah 10 hari kenaikan Yesus ke surga, janji yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum hal yang terjadi dan sudah disampaikan kepada murid-muridnya itu terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita sudah sama-sama juga memperingatinya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria juga sebelumnya. Setelah Maria, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya di dalam satu ruangan tertutup, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Di waktu itu Thomas tidak hadir, dan pada penampakan yang kedua kali kebetulan Thomas ada. Tuhan Yesus menunjukkan bekas lubang batu baik di tangan maupun di lambungnya, dan Thomas baru percaya. Yang ketiga kali Tuhan Yesus menampakkan diri lagi pada murid-muridnya di Danau Tiberias. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Disampaikan pengutusan untuk murid-muridnya. Dikatakan demikian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, dalam mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus
memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 22, Yohanes pasal Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Ini persiapan bagi murid-murid yang nantinya akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus sudah diembuskan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu pertemuan yang pertama. Ya. Nah, setelah kebangkitan, Tuhan Yesus masih beberapa kali menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Tadi saya katakan, yang tadi saya sampaikan, ya, pertama pada waktu mereka dalam satu ruangan, kedua di ruangan yang sama, dan waktu itu ada Thomas, dan yang ketiga pada waktu di Danau Tiberias. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat yang ketiga, Kisah Rasul pasal 1, saya akan baca untuk kita. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi tujuan sering bertemu dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya adalah apa? Membuktikan bahwa ia hidup. Kita tahu bersama, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka kocar-kacir, kabur. Ya, kabur semua. Kecuali Petrus. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus juga? Kita tahu bersama, dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Itu yang terjadi. Artinya apa? Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani itu, kemudian dibawa ke tempat, ke rumahnya, ke tempatnya Kayafas untuk diadili. Itu bermacam-macam. Murid-muridnya dalam kondisi mentalnya down sekali. Ya, mereka down sekali. Kabur semua. Ya. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mengadakan pertemuan sampai 3 kali dengan murid-muridnya. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa hidup, yang benar-benar hidup. Memang kematian itu harus dilewati, harus dijalani, karena memang itu tujuan utama dari Yesus datang. Ya, mati, disalibkan, dikuburkan, tapi pada hari ketika dia bangkit dari antara orang mati, hidup kekal selama-lamanya. Itu memberi kekuatan kepada murid-muridnya supaya mereka percaya bahwa benar Yesus sudah bangkit. Jadi sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ
menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan Yesus setelah mengembusi mereka dengan Roh Kudus, persiapan mereka untuk nanti melanjutkan, ya, melanjutkan misi yang besar dari Tuhan Yesus, memenangkan jiwa lewat murid-muridnya. Mereka diperlengkapi dengan pertama Roh Kudus, diembusi dengan Roh yang Kudus. Tapi belum cukup, karena di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa dalam bahasa Ibrani itu dunamis. Dunamis ini adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dunamis. Kuasa ini yang akan diberikan, dianugerahkan kepada murid-murid. Kuasa dunamis ini tadi yang dianugerahkan, diberikan kepada murid-muridnya. Sebab apa? Ingat tadi waktu di Taman Getsemani, murid-murid pada kabur, kecuali Petrus. Meskipun akhirnya Petrus pada akhirnya dia menyangkal Yesus, dan memang sudah dinubuatkan bahwa bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa terjadi? Karena mereka belum punya Roh Kudus dalam kehidupan, belum ada. Apalagi belum punya kuasa dunamis itu tadi, belum dianugerahkan kepada mereka. Nah, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa Roh Kudus, kuasa dunamis Roh Kudus ini akan dianugerahkan kepada setiap murid-muridnya. Apa yang terjadi pada waktu kuasa itu dianugerahkan? Kita tahu bersama kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 mengenai peristiwa Pentakosta. Nah, ini yang terjadi. Kuasa dunamis itu tadi itu dianugerahkan kepada semua murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa berbahasa. Di sini bahasa dari bangsa-bangsa yang ada, yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem. Dan orang-orang heran, apalagi bangsa-bangsa yang punya bahasa itu, mereka heran, kok bisa ya mereka berbicara ini? Karena apa? Kuasa dunamis itu tadi yang sudah dianugerahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan setelah kuasa dianugerahkan kepada murid-murid pada waktu hari Pentakosta itu, itulah awal di mana mereka mendapat keberanian yang luar biasa, berani luar biasa. Ingat Petrus yang pengecut itu, dia menjadi berani dengan luar biasa berani. Kita tahu bersama bagaimana pada akhirnya Petrus akhirnya meninggal karena beraninya itu tadi. Jadi berani karena memiliki dunamis itu tadi yang dianugerahkan kepada mereka, sehingga mereka
luar biasa, penuh semangat, penuh keberanian memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di bawah perikop Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Ini yang Tuhan janjikan, Tuhan Yesus janjikan. Jangan jauh-jauh dari Yerusalem, tetap di Yerusalem. Tunggu sampai janji itu digenapi. Dan ini harinya. 10 hari setelah setelah Yesus naik ke surga, hal ini digenapi. Roh Kudus dicurahkan, ya, dicurahkan. Bahkan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing. Pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ada orang Arab di situ. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan menjadi luar biasa, dahsyat, dan itu mempengaruhi begitu banyak orang yang hadir pada waktu itu. Ya. Dan kita tahu sendiri banyak yang akhirnya bertobat, ya, banyak yang bertobat, yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini karena apa? Karena kuasa Roh Kudus, dunamis itu tadi, yang memberi kekuatan, memberi keberanian yang luar biasa bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk melanjutkan misi yang besar dari Tuhan Yesus. Kami yang ada di sini, saya percaya kami semua dipilih, sudah dipilih oleh Tuhan. Tidak banyak orang yang dipilih. Dikatakan banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita adalah bagian dari sedikit yang terpilih yang ada di tempatnya. Saya percaya, bagi kita semua yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami suatu kelahiran baru. Lahir baru secara rohani, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berubah, kehidupan yang diubahkan. Karena apa? Pada waktu seseorang percaya dan terima Tuhan Yesus,
mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dalam hidupnya, maka orang tersebut dianugerahi Roh Kudus. Pada waktu seseorang mengatakan, saya percaya engkau telah mati bagi dosa-dosa saya, dikuburkan tapi bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, hidup engkau selama-lamanya. Saya mohon ampun akan semua dosa saya. Saya mengundang engkau masuk dalam hati saya, tinggal dalam hati saya, dan saya terima engkau sebagai Tuhan saya dan juru selamat saya dalam hidup saya. Pada waktu itu, seseorang yang mengaku percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi menerima Roh Kudus dan menerima kuasa. Kuasa apa tadi? Yang di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kuasa dunamis juga diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidupnya secara pribadi. Dan saya percaya kita dari sekian banyak orang yang kita terpanggil dan sedikit yang terpilih, kita adalah bagian yang sedikit yang terpilih, sudah menerima kuasa dunamis itu dalam kehidupan kita. Roh Kudus sedang bekerja dalam setiap diri kita masing-masing, menuntun kita, membimbing kita, memberi kita kemampuan untuk dapat menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang yang membutuhkan. Ya. Tugas pemberitaan firman Tuhan itu bukan tugas pendeta, tugas penginjil. Setiap orang yang mengaku percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya, dia juga wajib, bukan kalau mau, wajib. Ya, kita tahu bersama Manat Agung, sudah hafal semua kita ya. Meskipun sudah hafal, coba saya bacakan untuk kita semua. Matius 28 mulai ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam." Ini janji Tuhan. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong kita. Kita punya tugas, amanat agung, bukan tugas pendeta atau bukan tugas penginjil, tugas setiap orang percaya. Kalau kita mengaku percaya dan terima Yesus dalam hidup kita secara pribadi, kita sudah mengalami lahir baru secara rohani. Tugas ini adalah kewajiban, bukan kalau mau, wajib, harus dijalankan oleh setiap kita. Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada setiap kita. Mari kita lakukan tugas dan kewajiban kita untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Di negara kita masih kondusif. Kalau kita lihat di beberapa negara, ada banyak orang tidak
meskipun dalam kondisi yang tertekan, begitu berat tertekan, tapi mereka tetap bersemangat luar biasa memberitakan kebenaran firman Tuhan, meskipun dalam tekanan luar biasa. Karena apa? Ada dunamis dari Roh Kudus. Kuasa dunamis itu kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itulah kuasa, itulah yang dianugerahkan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya. Mari bersama-sama kita terus bersemangat untuk terus mengabarkan berita baik kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bagikan kepada sekian banyak orang dimanapun kita diutus, dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali akan kenaikan Tuhan Yesus dan juga peristiwa Pentakosta yang baru saja kita rayakan ya Bapak Ibu, di mana saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berjanji akan meninggalkan seorang penolong, seorang penghibur bagi kita semua. Dan pada saat Pentakosta, murid-murid Yesus tidak pulang, tetapi mereka berkumpul di loteng Yerusalem, dan selama 10 hari mereka berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan pada hari ke-10 Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Dan kita percaya, kita saat ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga sudah menganugerahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk Bapak Roy Poli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak, kesehatan, kehidupan keluarga Bapak, pekerjaan dan juga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami tidak pernah menjadi yatim piatu, karena ada Roh Kudus yang menyertai kami, yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Roy Poli Tuhan, yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, pekerjaannya ya Bapak, bahkan pelayanannya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Bapak Roy Poli Tuhan, untuk boleh menjadi berkat yang memberkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk di dalam doa syafaat kami ya Bapak. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengaktifkan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Biarlah boleh menyala di dalam hati kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami mau menyerahkan segala pergumulan, persoalan yang kami hadapi, baik di dalam keluarga kami, baik di gereja kami, kota kami, bahkan bangsa dan pemerintahan kami ya Bapak. Kami percaya ketika kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, maka Engkau yang akan ambil alih Bapak. Ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Bapak, Engkau yang akan berdaulat atas segala aspek kehidupan kami. Engkau yang akan memimpin kami Tuhan. Kami percaya Bapak, rencana-Mu indah bagi setiap kami, bagi kota
kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, Engkau yang mau berserah ke tangan-Mu, mari katakan. Dan Dia sanggup membukakan mata air di padang gurun. Apalah arti persoalan kita? Percayalah bahwa Tuhan pun sanggup untuk menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Tuhan sanggup menyelesaikan apapun yang menjadi kerinduan kita sesuai kehendak dan waktunya Tuhan. Mari saat ini Engkau yang
menaikkan segala doa-doa kami ya Bapa. Roh Kudus kuasai hati kami, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa. Lokal Juanda, ya, tim musik lokal Juanda ya. Jadi tim ini kita akan pakai di setiap kegiatan ibadah lokal kita, ya. Seperti di WBI, di Wanita Tangguh, kemudian kalau ada event-event di gereja kita atau mungkin di luar, ini tim ini kita pakai, ya. Sehingga semuanya boleh berkontribusi. Setiap talenta yang Tuhan percayakan itu kita pakai ya. Mungkin masih ada lagi nanti di info ya, supaya boleh bergabung di dalam tim ini. Jadi nanti kita akan buat jadwal, jadi di setiap pelayanan supaya semua boleh melayani Tuhan ya, di dalam karunia yang Tuhan percayakan. Begitu ya Pak Beni ya. Jadi siapapun yang suaranya bagus ya, boleh juga kita boleh bergabung di WL ya. Kemudian yang punya talenta untuk musik bergabung di tim musik ya. Puji Tuhan, mungkin itu saja saya tambahkan supaya tim kita ini tetap solid ya, karena Tuhan ya dari cuma berapa orang ya, tadinya kalau nggak salah nggak ada kita ya. Ini puji Tuhan ya, kita sudah ada tim ini dan itu sudah bisa dipakai kalau kita ibadah kadang ya. Mereka sudah bergabung. Puji Tuhan ya, kita doakan tim ini supaya tetap solid ya, dirapi Tuhan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan ibadah pagi hari ini. Berikan surat kemuliaan bagi Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Kita berikan toh kanan kiri, katakan Yesus adalah sumber kekuatan. Haleluya. Harus bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Yesus adalah kekuatanku. Hanya di dalam orang-orangku.
Bersyukur Bapa di surga, karena Engkau sudah memberikan kami sebagai anak-anak untuk menerima waris kerajaan surga. Itu sebabnya Bapa di surga, ajar kami senantiasa untuk menghormati apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, agar supaya setiap kami diberkati untuk menjadi. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah bertakhta di atas pujian penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus senantiasa memampukan kami agar supaya kami menjadi pelaku firman dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Manapun kami diutus, kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Baik itu doa-doa pribadi maupun doa untuk bangsa negara, teristimewa doa untuk gereja di seluruh muka bumi ini, dan lebih khusus gereja yang kami kasihi, di mana kami tumbuh berkembang, yaitu gereja Betani Juru. Kami percaya Tuhan, Engkau menaruh spesialis di gereja kami, karena kami adalah bagian untuk memenangkan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menaungi kami. Bersyukur Bapa di surga. Dan lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Nah, sebelum kami pulang Bapa di surga, di depan kami ada hidangan yang sudah disiapkan. Itu sebabnya kami mohon kiranya Tuhan mengkuduskan semua makanan minuman yang sudah disediakan, agar supaya ketika kami makan minum, makanan ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kini kami mohon berkat dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat.
Ura lama kata pakai sikiara lama kata pakai sikiara lama. Sikiara lama kata pakai sikiara lama. Sikiara lama. Sikiara. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berdoa, katakan bersama-sama. Amin.